Menurut saya, Anies diusung Nasdem sebagai capres sih, langkah ini adalah langkah yang positif bagi demokrasi kita. Kita harus apresiasi dan harus hargai, ujar Fadlizon seperti tanpa bersalah. Untuk saat ini, setidaknya ada dua nama capres yang bakal berlaga di 2024, yakni Anies Baswedan dan Prabowo. Kenapa baru kedua nama itu? Karena sudah resmi diusung oleh parpol. Anies resmi diusung oleh Nasdem, sedangkan Prabowo diusung oleh partainya sendiri, Gerindra. Setiap warga negara itu punya hak dipilih dengan maupun memilih ya. Jadi setiap warga negara silakan saja, itu hak masing-masing. Tentu itu hak pribadi setiap warga ya. Memang kalau diperhatikan perolehan kursi Nasdem di DPR dan Gerindra nggak memenuhi ambang batas pencalonan presiden. Tapi kan mereka bisa nyari teman koalisi. Seperti Gerindra bisa saja berkoalisi dengan PKB pada Pilpres 2024 mendatang. Tinggal Prabowo mau atau tidak Caimin jadi cawapresnya. Kalau mau, koalisi otomatis terbentuk. Kalau Gerindra berkoalisi dengan PKB, maka perolehan suara kedua partai itu sudah memenuhi syarat pencalonan presiden. Sedangkan Anies terlihat banget didukung oleh kader Partai Demokrat dan PKS. Tinggal lagi tugas Paloh meyakinkan Demokrat agar tetap mau mendukung Gubernur DKI itu meskipun cawapresnya bukan AHY karena elektabilitasnya rendah dan meminta Anies menyediakan kardus untuk satu partai itu. Mas AHY dan semuanya, tadi saya sampaikan, saya merasa sangat terhormat ketika kita merencanakan sebuah silaturahmi, kita akan berdiskusi. Saya membayangkan berjumpa dengan beberapa pengurus. Ternyata beberapanya Demokrat itu luar biasa. Luar biasa. Semangat begitu hangat sambutannya. Insya Allah ini penanda bahwa kita siap untuk jalan bersama-sama ke depan. Kalau Sandiaga Uno dulu perlu menyiapkan kardus isi 500 miliar rupiah untuk partai itu sebagai syarat untuk didukung oleh partai tersebut. Tapi karena sekarang BBM sudah naik dan harga kebutuhan pokok juga banyak yang naik, maka bisa jadi Anies mesti menyediakan isi kardus lebih besar dari itu. Karena beban beberapa kader partai itu lebih berat daripada umumnya. Soalnya di antara mereka ada yang punya istri lebih dari satu. Jadi biaya hidupnya juga tinggi. Dan jika ketiga partai itu berkoalisi sudah memenuhi syarat untuk mengusung pasangan capres dan cawapres. Namun, yang menarik di sini sebenarnya bukan manuver Nasdem dan Prabowo itu, melainkan ada aroma pengkhianatan di sana. Seperti M. Taufik yang jelas-jelas kader Gerindra pernah dibesarkan Prabowo, diberi jabatan sebagai Ketua DPD Gerindra DKI, diberi jabatan sebagai Wakil Ketua DPRD DKI, malah mendukung Anies. Apalagi itu namanya kalau bukan kader partai yang nggak ada bla-bla-blanya. Hanya saja, seperti yang pernah dikatakan oleh Tan Malaka, air berkumpul dengan air, minyak berkumpul dengan minyak. Artinya, setiap orang berkumpul dengan jenis dan wataknya. Anies juga pernah mengkhianati Prabowo kok. Yang mana kala itu ia pernah berjanji tidak akan maju sebagai capres jika Prabowo ikut pilpres. Jejak digital itu kejam kawan. Sekarang
Prabowo sudah resmi mendeklarasikan dirinya bakal maju lagi pada Pilpres 2024. Anies malah kesenangan dipinang oleh Nasdem untuk diusung sebagai capres. Selain itu, ada juga loh kader Gerindra yang kelihatan banget mendukung Anies. Siapakah dia? Siapa lagi kalau bukan Fadlizon? Lantas, apa saja tanda-tanda alam kalau Fadlizon ini lebih mendukung Anies daripada Prabowo sebagai capres? Pertama, saat Prabowo mengumumkan dirinya siap jadi capres lagi pada acara Rapimnas Partai Gerindra Agustus 2022 lalu, ia tidak hadir. Kalau seandainya Fadlizon setuju Prabowo nyapres lagi, tentu ia akan berusaha untuk hadir. Begitupun dengan M. Taufik, juga tidak hadir di acara Rapimnas tersebut. Tapi keberpihakannya kemana sudah jelas. Ia sudah secara terang-terangan akan memenangkan Anies pada Pilpres 2024 mendatang. Jadi wajar kalau tidak hadir. Begitupun dengan Sandiaga Uno yang juga tidak menghadiri deklarasi Prabowo itu. Sudah menyatakan siap maju pada Pilpres 2024. Artinya apa? Ia bukan hanya sekedar tidak mau mendukung Prabowo, tapi juga siap menjadi rival Prabowo. Jadi, kasus Fadlizon ini ibarat kita nggak setuju pacar menikah dengan orang lain. Tapi yang terjadi justru dia nikah beneran dengan pria idaman lain. Dan kita diundang. Kira-kira bakal menghadiri undangan tersebut nggak? Ya jelas enggak dong. Ketua DPR RI Fadlizon yang penuh kontroversi. Memang demokrasi membutuhkan kontroversi, ya kan? Asal sehat dan damai. Begitupun dengan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra tersebut. Ketika dia tidak setuju ketua partainya nyapres lagi, maka kecil kemungkinan dia akan hadir di acara deklarasinya. Karena ngapain juga hadir ngabis-ngabisin waktu? Kedua, Fadlizon jarang banget mengkritik kebijakan Anies. Padahal kegagalannya banyak banget loh. Mulai dari program rumah DP 0 rupiah yang tidak mencapai target, program OKOC yang nggak jelas progresnya, persoalan penanganan banjir, naturalisasi sungai yang tidak kunjung dikerjakan, hingga angka kemiskinan DKI Jakarta yang kian meningkat. Kalau permasalahannya sudah sedemikian parah gitu, tapi Fadlizon masih diam saja, ada apa dengan dia? Ya, makanya kita lihat dinamika politik ini masih panjang. Pak Anies kan juga dulu pernah kami calonkan, kita dukung mati-matian untuk memenangkan pilkada DKI. Bahkan sebenarnya waktu itu yang pertama kali ikut mencalonkan dan membuat draft kerjasamanya dengan Sandiaga Uno itu saya, pakai tulisan tangan saya. Dan ketiga, ini yang paling kelihatan. Respon Fadlizon santai aja ketika tahu Anies mau nyapres lagi. Padahal sebelumnya ia getol banget menyerang calon lawan dan lawan Prabowo seperti Presiden Jokowi. Yang ada ia malah memuji Anies dengan mengatakan rencana pencapresannya itu positif bagi demokrasi. Menurut saya, Anies diusung Nasdem sebagai capres sih, langkah ini adalah langkah yang positif bagi demokrasi kita. Kita harus apresiasi dan harus hargai, ujar Fadlizon seperti tanpa bersalah. Nggak kebayang bagaimana sakitnya hati Prabowo kalau tahu Fadlizon memuji Anies seperti itu. Mudah-mudahan saja
nasibnya nggak sampai apes seperti M. Taufik. Meskipun mereka mendukung capres yang sama. Kalau lihat Twitternya itu adalah Mas Fadlizon menyampaikan jangan lupa itu setelah Pak Presiden ke Mandalika nyobain sirkuit di sana, Mas Fadlizon mengingatkan supaya jangan lupa ke Kabupaten Sintang.